dia? Justru karena gua masih ada urusan yang belum terselesaikan sama dia. Lo kan mantannya, harusnya lo dong yang tahu semua tentang dia. Ya, tapi kan gua udah pisah selama 3 tahun. Karena itu makanya gua tanya lu temen deketnya. So what? Jadi harus gue yang tahu semua tentang dia. Emang gue 24 jam sama dia? Masa lu gak ada konteks sama sekali? Please, kasih tau gua infonya Gue nggak tahu, gue udah lama banget nggak main bareng sama dia. Kita minta mohon, tapi ternyata tetap aja si Dina ini nggak mau ngasih tahu. Gue bingung nih antara dia memang nggak mau ngasih tahu atau sebetulnya dia memang tidak tahu. Ini deh sekarang gue tanya, kayaknya lo benci banget ngeliat Ruli, emangnya ada masalah apa? Begitu besarkah amarah lo buat dia? Ya gue marah dong. Dia tuh ngelarang-larang si Dewi jalan sama gue. Padahal cuma buat ke tempat kursus doang. Ya, pasti dia ada alasannya kenapa ngelarang lu. Lo ada alasannya kan? Lo sebutin alasannya kenapa? Karena gua mau ngelindungin Dewi. Ngelindungin maksud lo? Lo nganggap gue cewek nggak benar? Dulu gue bergaul sama Dewi aja lo larang-larang. Lo posesif banget, overprotective. Lo kata gue penjahat. Sampai gue main sama Dewi aja nggak boleh. Kita coba bujukin terus, kita coba terus korek-korek informasi dari Dina dan sampai akhirnya. Biasanya kemana dia? Gue biasa nongkrong di kafe di Cilandak. Oh, kafe di Cilandak. Itu di mana ya tuh kafe? Di BFB. Iya. Itu terakhir kali lo nongkrong. Iya, itu terakhir kali gue nongkrong. Sampai sekarang gue nggak tahu dia di mana. Ah udahlah, gue sibuk. Lo pada pergi aja sana. Jangan dulu masuk. Yang pasti kita penasaran, kita pengen menuju ke kafe sana. Siapa tahu aja kita dapat informasi tentang Dewi. Tim di Balik Rahasia langsung meluncur menuju kafe yang dimaksud oleh Dina. Sampailah kita di kafe itu. Kita masuk ke dalam ketemu sama satu orang ibu-ibu. Fiona, aku boleh ngobrol sebentar ya? Sure. Ya, Ibu kenal sama Dewi nggak? Dewi temennya Dina yang suka nongkrong di sini. Kayaknya ya, haha. Ya, kayaknya ya. Dulu dia suka kesini. Terus, tapi udah kira-kira kurang lebih sebulan nih udah nggak pernah lagi tuh. Maksudnya nggak pernah nongkrong lagi di sini gitu? Udah lost contact ya? Loh, kenapa kalau boleh tahu alasannya? Wah, tadinya kan dia ada join ya sama saya, lantas dia bagian dia udah dia jual. Oh sorry sebentar, maksudnya Oh join tadinya itu? dia ada nanam saham juga. Iya, betul. Ternyata Dewi ini selain suka nongkrong di tempat kafe tersebut, ya memang sebetulnya dia ini punya saham sama Ibu Inong itu. Sekarang sahamnya udah diambil alih sama Ibu Inong, semuanya udah diambil alih dan Dewi pun ya udah pergi begitu aja meninggalkan usahanya. Kalau boleh tahu, dia alasannya jual saham gara-gara apa ya, Bu? Apa ya? Saya dengar-dengar kayaknya dia mau nikah ya. Nikah sama siapa, Bu? Sama siapa? Menikah dengan siapa? Di situ dong Ruli shock. Dia nggak nyangka kalau Dewi itu mau menikah. Ya udah dari situ juga gue tanya siapa calon suaminya. Nah Ibu Ino nggak tahu. Gue tanya di mana kita bisa ketemu sama suaminya. Dia ada mau buka bisnis, dia bersama dengan calonnya. Itu kalau nggak salah bisnisnya itu adalah laundry. Oh, laundry. Di sebelah mana, Bu, kira-kira? Nah, kalau ditanya pastinya saya nggak tahu, tapi mungkin di depan ya, di depan itu kan ada beberapa laundry. Nah, mungkin salah satunya itu mereka. Ya setelah kita mendapat informasi ya udah kita langsung pergi dari kafe tersebut. Oh dia udah punya laundry ya? Perusahaan laundry tuh sama siapa join sama pasangannya? Pacarnya sih katanya sih. Nggak tahu kan? Bukan pacarnya kan tuh? Calon Suaminya ya sebenarnya masih pacarnya juga lah. Enggak lah udah mau nikah kemana kan sekarang udah nggak usah kita terusin lagi. Orang yang udah mau nikah juga Ya, ngapain jadi sih diganggu? Lah gimana sih? Kok nggak diterusin? gue juga gimana ya? Sebenarnya sih jadi nggak enak juga guanya gitu loh. Kalau dia udah mau nikah. Gue juga males. Gimana sih kan dari awal kita udah komitmen, kita tuh bantu dia. Ya cuman kalau orang yang udah menikah kita nggak harus ganggu. Emang lo mau merusak pernikahan orang? Gue udah beda banget pendapat sama Adama dan juga sama Fiona. Ini mereka berdua tuh seolah-olah seperti mendoktrin si Ruli. Mereka bilang katanya kalau emang misalnya si Dewi ini udah mau menikah, ya ngapain juga dilanjutin, ngapain juga diselidikin, toh mereka juga mau menikah. Di sini kita nggak mau ngebantu menghancurkan hubungan orang, nggak.
bukan berarti kita datang terus kita langsung merusak hubungan. Kan kita bisa nanya baik-baik, kita bisa ngomong baik-baik. Ya udah nggak usah ketemu sama pasangannya itu, kita ngobrol aja berdua sama si Dewinya. Bacun terus meneracuni klien kita si Ruli, dan Ruli kembali ingin terus bertemu dengan Dewi. Oke, Jun, kayaknya gue ikut lo aja deh. Gitu dong. Kayaknya gue, ya gimana? Maaf ya, bro. Apa boleh buat, karena memang Ruli klien kita, gue sama Fiona sebenarnya berat hati ingin melanjutkan penyelidikan, tapi ya udah. Mau nggak mau kita harus melakukan penyelidikan. Ya udah kita balik ke mobil. Kita langsung menuju ke tempat usaha laundry yang dikatakan oleh Ibu Inong tadi. Sesampai kita di tempat usaha laundry dan kita menemukan laundry yang dimaksud Ibu Inong. Oke, jadi ini kan kita udah nyampe di tempat laundry nih yang katanya sih punya Dewi. Nah itu kan gue nggak tahu nih, mau pengen make sure juga sih, penasaran. Gimana ya? Kita atur strategi sampai akhirnya keluarlah keputusan. Yang turun hanya Bacun dan Ruli. Biarin deh mereka yang melakukan penyelidikan, mereka turun berdua. Mereka cari-cari itu di mana tempat laundrynya. Gue dan Ada memantau dari mobil sampai akhirnya mereka masuk ke satu tempat laundry. Ini oke nih, keren tempatnya, mewah banget. Bagus. Yang punya orang mana, Mas? Ini yang punya di Batong. Kalau Jeep ya. Ini masih muda apa udah tua gitu? Masih muda. Masih oh pantesan masih muda orangnya. Desainnya juga masih grace banget. Cewek Mas apa cowok? Ini cewek cowok sih ini. Cewek cowok? Iya. Oh bukan cuma sendiri yang punyanya? Iya bukan dia sendiri. Yang Siapa yang punyanya Mas? Bu Dewi. Oh gitu, hebat ya, 2 orang terus itu punya usaha juga. Keren nih. Oh, itu berdua temenan doang? Atau kayak teman-teman kuliah gitu? Oh enggak, justru mereka tuh pacaran. Pacaran. Bahkan sebentar lagi dia kan mau menikah. Oh, menikah. Justru mereka tuh pacaran. Pacaran. Bahkan sebentar lagi dia kan mau menikah. Oh, menikah. Serius? Serius itu, Pak? Iya. Tadi siapa? Dewi sama? Dewi Sama Tommy. Di situ ternyata memang benar, kita mendapatkan pernyataan yang bener-bener dibikin kaget juga, tapi kita nggak mau terlihat kaget banget karena takutnya curiga. Si Ruli langsung tanya-tanya dan langsung dia ngasih tunjuk fotonya. Ini bukan, Pak. Lihat dulu deh, Pak. Maaf. Ini bukan. Nah iya betul. Yang ini Iya, benar. Serius, Pak. Kita mengaku-ngaku kalau kita ini temennya Dewi, biar kita bisa korek-korek lagi informasi soal Dewi sama penjaga laundry tersebut. Usaha cuman satu doang nih, kayak usaha laundry. Tapi Pak Tommy masih ada, dia punya Usaha apa lagi? Dia barber. Barber. Iya, nggak jauh dari sini sih. Nggak jauh dari sini. barbershop ini juga nggak jauh tempatnya dari situ juga. Sampai akhirnya ya udah, kita putuskan untuk balik ke mobil dan gue langsung kasih tahu aja ke Fiona sama si Adama kalau gue mendapatkan informasi. Gue ngasih tahu sama Adama dan juga Fiona kalau ternyata memang betul si Dewi ini udah punya pacar dan mau menikah sama yang namanya Tommy. Dan Tommy ini punya usaha barbershop dan kita harus datengin ke sana sekarang juga. Dan langsung aja kita meluncur ke barbershop. Akhirnya ya kita sampailah di barbershopnya Tommy dan di situ Bacun yang turun. Bacun yang mencari informasi dan kita pantau dari mobil. Di situ gue pura-pura jadi pelanggan, gue duduk dan akhirnya gue ngobrol-ngobrol sama capsternya. Ya gue lobby-lobby aja tuh, ngobrol-ngobrol. Barbershop ini siapa ini yang punya? Dan ternyata memang betul yang punya itu adalah namanya Tommy. Lagi asik-asiknya nih gue di Pomet, ternyata ada satu orang masuk ke dalam. Nah satu orang itu masuk ke dalam dan dia ini langsung ngobrol sama capster yang lagi menata rambut gue itu. Tommy tadi ada yang nanya-nanya, Pak. Hah? Siapa? Nanya-nanya. Halo, oh ini Pak Tommy. Iya, Pak Tommy. Oh iya. Oh yang punya sini. Halo Ya. Mas Bacun. Halo, Tommy. Tadi saya cuma nanya-nanya ini doang, pomade. Biasa. Saya mau ada acara off air. Nanya-nanya masalah pomade, terus masalah di sini rame atau gimana, masalah yang punya siapa. Kan saya bilang yang punya Pak Tommy gitu. Iya. Dia nanya, Pak Tommy itu pemilik ini, iya. Dia udah punya cewek belum? Udah. Siapa namanya? Dewi. Dewi. Dia, oh Dewi itu teman saya katanya. Mas, saya mau tahu siapanya Dewi? Hah? Dewi? Iya. Saya temennya Dewi, emang kenapa?
temen. Iya. Nggak lebih. Ya orang cuma temennya doang. Gua nggak mau denger lagi kata-kata Dewi.